Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucuk Koswara. Kali ini saya akan membahas kelanjutan dari geometri analitik datar dengan tema jarak suatu titik terhadap suatu garis. Namun jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten pembelajaran selanjutnya. Baik, kita langsung saja. Jarak suatu titik terhadap garis kita bisa ilustrasikan dengan gambar di sebelah kiri ini ya. Di sini kita lihat ada sebuah garis, katakanlah garis G yang berwarna orange ini ya, dimana garis G ini memiliki persamaan garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Kemudian ada sebuah titik di luar garis. Kita namakan titik ini adalah titik P1 dengan koordinat X1, Y1. Tujuan kita adalah untuk mencari berapa jarak antara P1 terhadap garis ini, atau dikatakan kita simbolkan D ya. Kita simbolkan D. Nah, kemudian kita lihat di sini ada satu titik di garis, namanya adalah titik P2. Titik P2 dengan koordinat katakanlah X2, Y2. Titik P2 ini merupakan hasil proyeksi dari titik P1 terhadap garis. Sehingga hasil proyeksinya ini mengakibatkan ada satu titik di sini namanya P2, di mana titik atau garis P1 P2 ini adalah tegak lurus ya, karena merupakan hasil proyeksi. Selanjutnya di sini kita lihat ada sebuah vektor. Ada vektor, dia namanya adalah vektor normal ya. Vektor normal, di mana vektor normal ini vektor yang tegak lurus terhadap garis G ya. Jadi vektor normal adalah vektor yang selalu tegak lurus terhadap sebuah garis. Di sini adalah garis G. Kalau kita tulis kembali, di sini diketahui ada vektor normal, di mana vektor normal ini kita tulis sebagai A, B. Ini adalah vektor normal, di mana vektor normal ini tegak lurus terhadap garis G ya. Kemudian ada titik P1. Titik P1 ini memiliki koordinat X1, Y1. Ini adalah titik di luar garis. Selanjutnya ada titik P2, yaitu X2, Y2. Ini merupakan proyeksi titik P1 terhadap garis G, atau terhadap AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat vektor normal pun sama ya, dia selalu tegak lurus terhadap garis itu. Kalau kita lihat garis P1 P2 atau P2 P1 itu tegak lurus terhadap garis ya. Jadi P2 P1 tegak lurus terhadap garis G, atau saya tulis tegak lurus terhadap AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Dan kita lihat P2 P1 itu sejajar dengan vektor normalnya ya, sejajar dengan vektor normal. Nah, dari sini bisa kita lihat kalau misalkan saya pindah sebelah sini ya. Nah, karena itu kalau saya tulis P2 P1 ini sebagai vektor ya, P2 P1, kita dot produkkan dengan vektor normal, maka akan menghasilkan seperti ini. Panjang P2 P1 ya,
panjang vektor P2P1, ingat dot product ya, dikali panjang vektor normal kosinus alfa. Nah, di sini kita lihat untuk P2P1 sejajar vektor normal, maka akan mengakibatkan sudut yang dibentuknya adalah 0 derajat ya, kalau alfanya 0 derajat. Sehingga di sini kita bisa lihat panjang P2P1, panjang vektor maksudnya kali ini kali ya, bukan dot. Vektor normal kosinus 0 derajat, atau panjang P2P1 vektor normal cos 0 adalah 1. Saya pindah sebelah kiri, artinya bahwa kalau kita lanjutkan panjang dari P2P1 itu sama saja dengan P2P1 dot product vektor normal lalu dibagi panjang atau besar dari vektor normal itu sendiri. Ya. Untuk kita bisa uraikan di sini panjang P2P1 kita buat vektornya menjadi P2P1 berarti X2 ya, X1 dikurangi X2, Y1 dikurangi Y2, dot product dengan vektor normalnya A, B, dibagi panjang vektor normal, kita ingat rumusnya A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, selanjutnya dot product antara kedua ini kita bisa dapatkan X1 kurang X2 kali A ditambah Y1 kurang Y2 dikali B bagi akar A kuadrat tambah B kuadrat. Kita selesaikan, berarti AX1 dikurangi AX2 ditambah BY1 dikurangi BY2 bagi akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Oke. Kita lihat dari sini, karena X2, Y2 terletak pada garis G, katakanlah pada AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka kita bisa substitusi sehingga menjadi AX1 tambah BY1 tambah C sama dengan 0. X2 ya, AX2 tambah BY2 tambah C sama dengan 0, atau C-nya sama dengan min dari AX2 dikurangi BY2. Nah, dari sini kita bisa dapat untuk AX1 tambah BY1 dikurangi AX2 dikurangi BY2 dibagi akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini sendiri kan sama dengan C ya. Berarti AX1 tambah BY1 ditambah C dibagi akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Ini adalah panjang P2P1 tadi. Ya, panjang P2P1 atau dikatakan D ya. Atau dikatakan D ini ya. Karena panjang itu merupakan dia selalu positif, maka kita bisa tulis dia sebagai harga mutlak ya dari AX1 tambah BY1 tambah C per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi
kita bisa simpulkan bahwa panjang dari P1 ke P2 atau D ini sama dengan harga mutlak dari AX1 tambah BY1 tambah C dibagi akar A kuadrat tambah B kuadrat. Ini tanda dia selalu positif karena merupakan panjang. Atau apa ya? Jarak ya. Jarak itu. Jarak antara sebuah titik terhadap satu garis. Jadi untuk menentukan jaraknya kita tinggal memasukkan saja nilai atau koordinat titik yang berada di luar garis, kemudian kita substitusikan ke persamaan garis, lalu dibagi dengan panjang vektor normal dari garis tersebut. Baik. Oke. Di sini ada contoh soal. Baik, ada contoh soal di sini. Kita lihat gambar ini ya. Ini ada sebuah garis G, di mana garis G ini memiliki persamaan 3x kurang 4y tambah 12. Kemudian pada garis G ini ada vektor normal dengan komponennya A, B atau 3, min 4. Di sini kita lihat ada dua soal ya. Soal yang pertama yaitu jarak antara titik A ke garis G ini. Soal yang kedua adalah jarak titik B ini ke garis G itu ya. Kita kumpulkan dulu komponen-komponennya di sini. Misalnya si titik A dulu ya. Titik A kita anggap dia x1, y1 lah. Kemudian untuk titik B x2, y2 begitu. A, B-nya sudah ada, vektor normalnya, kemudian persamaan garisnya sudah ada, kemudian ini C-nya sudah ada ya, C-nya sama dengan 12. Jadi untuk persoalan yang pertama, jarak antara titik A ya, titik A min 3,5 terhadap garis G. Ya, langsung saja berarti karena titik A kita ibaratkan x1, y1, maka kita buat rumusnya menjadi AX1 tambah BY1 tambah C dibagi akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Kita langsung substitusikan saja. Si A-nya ini ada 3. Kemudian X1-nya adalah min 3 atau di sini aja x1, y1. Min 3 kali min 3 tambah B-nya adalah min 4 kali 5 ditambah C-nya 12 ya. 12 dibagi akar dari A kuadrat berarti 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Kita pindah ke sini. Kita dapatkan min 9 kurangi 20 tambah 12 dibagi ini akar 25, berarti kita dapatkan min 9 kurang 20 tambah 12 min 17 per 5, atau karena ini jarak selalu positif maka kita ambil 17 per 5 begitu ya, atau kita dapatkan 32 per 5 ya, 32 per 5. Nah maka jarak ini ya adalah 32 per 5, jarak antara titik A ke garis G ini. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua adalah titik B ya, jarak antara titik B 0,-3 ke garis G ya. Sama seperti tadi, kita anggap ini adalah x2, y2, maka kita tulis saja rumusnya, berarti ax2 tambah by2 tambah c dibagi akar a kuadrat tambah b kuadrat. Kita dapatkan untuk a-nya sama ya, a-nya 3 berarti 3 kali x2-nya 0 tambah b-nya adalah min 4 dikali y2-nya
Y2 nya min 3 ya, min 3 tambah C nya adalah 12. Kita dapatkan ini sama ya, akar 25 ya, 0, kemudian 4 kali plus 12 per 5 atau 24 per 5 ya, karena ini sudah positif ya, 24 per 5 atau 4 per 5 begitu. Jadi jarak yang kedua ya, titik B terhadap garis G ini adalah 4 per 5. Seperti itu. Ini yang pertama. Baik, jadi seperti itu kira-kira contoh soal ya, jarak antara sebuah titik terhadap sebuah garis. Selanjutnya di sini ada beberapa soal ya, silahkan untuk dicoba. Di sini berkaitan dengan jarak antara sebuah titik terhadap garis. Kemudian kita coba saja. Ya, ini saya kira ini contoh yang tadi ya. Oke, coba yang kedua ya. Yang kedua di sini diketahui dua titik yang terletak pada sumbu Y. Jadi ada dua titik terhadap sumbu Y, katakanlah titik A dan titik B ya, dengan jarak 4 satuan terhadap garis ini. Jadi kita ibaratkan kalau ini digambar, ini sebuah garis G, garisnya adalah 3X tambah 4Y kurangi 6 sama dengan 0. Carilah koordinat kedua titik tersebut. Jadi kalau kita ibaratkan garis ini memotong sumbu Y ya di sini. Garis ini memotong sumbu Y di suatu titik, katakanlah X 1, Y1 begitu. Kemudian yang kita cari dua titik yang terletak pada sumbu Y yang jaraknya 4 satuan. Jadi kita ilustrasikan saja, misalkan jaraknya titik A ini ya terhadap garis. Ini yang pertama, di mana D-nya jaraknya adalah 4 satuan ya. Karena ini terhadap sumbu Y, maka kita ibaratkan ini koordinatnya adalah 0, Y1. Ini saya ubah saja dulu. Jangan ya, koordinat di titik potongnya ya. Koordinat titik potongnya di sini 0, Y2 begitulah. Kemudian satu lagi kemungkinan dia berada di sebelah sini ya, yaitu katakanlah A, ini titik B lah begitu. Titik B nya itu adalah di 0, Y1, Y2, Y3 ya, Y3 katakanlah begitu. Ini titik A, titik B, dimana jaraknya juga sama 4 ya. Di sini jaraknya atau D-nya juga sama 4. Nah, pertanyaannya adalah tentukan titik A dan titik B begitu ya, dengan jarak 4 tadi. Pertama kita cari salah satunya dulu ya. Kalau kita lihat di sini titik A saja dulu, cari titik A. Jarak titik A 0, Y1 ini terhadap garis G ya. Ya, dengan cara yang sama, karena jaraknya adalah sudah diketahui 4 tadi, kita tulis saja dulu rumusnya. D sama dengan AX1 tambah BY1 tambah C dibagi dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, di sini kita lihat untuk vektor normal, vektor normalnya sudah kita dapatkan sebetulnya 3,4 ya, 3,4. Vektor normalnya 3,4. Kemudian apalagi yang dibutuhkan, C ya. C-nya adalah min 6. Kemudian kita tinggal masukkan saja, karena D-nya adalah 4. 4 sama dengan A-nya untuk titik ini ya. Ini katakanlah X1, Y1. A-nya adalah 3 kali X1-nya adalah 0 tambah
B-nya adalah ini A, B ya. B-nya adalah 4 ya. 4 kali Y1-nya ya Y1 begitu. Karena kita cari di situ, tambah C-nya adalah min 6 ya. Jadi kurangi 6 bagi akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Oke, 4 sama dengan kita dapat nih 0, kita dapat nih 4Y1 dikurangi 6. Ini 3 kuadrat ini 25, 5 berarti ya. Akar, atau saya tulis dulu akar 25. 4 sama dengan 4Y1 kurangi 6 dibagi 5. Atau kita bisa buka karena ini selalu kita anggap ini adalah bilangan yang positif. Maka 4 sama dengan 4Y1 kurangi 6 dibagi 5. Atau kita dapatkan 4Y1 kurangi 6 sama dengan 20 ya. Jadi 4Y1 sama dengan 26. Maka Y1 sama dengan 26 per 4. Atau Y1 nya sama dengan berapa ini? 26 berarti 13 ya. 13 per 2. Maka kita dapatkan koordinat titik A itu adalah 0,13 per 2 gitu ya. Nah, kita dapat ini titik A 0,13 per 2. Selanjutnya bagaimana untuk mencari B? Kita buat ini saja ya, kita cari saja titik tengah dari ini ya, titik potongnya. Untuk ini apa, A, B, titik C saja ya. Saya tulis titik C. Titik C ini koordinatnya ya tinggal karena dia memotong terhadap sumbu Y. Itu di sini titik C karena memotong sumbu Y, maka kita buat X sama dengan 0. Artinya 3 kali 0 tambah 4Y kurangi 6 sama dengan 0. Berarti 4Y sama dengan 6. Maka Y sama dengan 6 per 4 atau 3 per 2 ya. Jadi titik C ini 0,3 per 2. Untuk mencari Y3, kita bisa dapatkan untuk mencari Y3 ini melalui rumus titik tengah ya, titik tengah titik C ini. Untuk 3 per 2 ini tadi kan 3 per 2 itu kan merupakan titik tengah antara B dan A, atau setengahnya dari titik A tambah B ya, atau Y3 ditambah dengan Y1 13 per 2, atau setengah Y3 ditambah 13 per 4 gitu ya, 3 per 2. Sehingga kita dapatkan untuk setengah Y3 atau Y3 per 2 itu sama saja dengan 3 per 2 dikurangi 13 per 4, atau 6 per 4 dikurangi 13 per 4, atau ini dapatkan ini min 7 per 4 ya. Atau Y3 itu sama dengan, ya kata kali 2 saja berarti min 14 per 4, atau Y3 ini sama dengan 7 min 7 per 4. Atau koordinat titik B itu kita dapatkan 0, min 7 per 4 ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, kita cukupkan dulu sampai di sini perjumpaan kita. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain waktu. Tetap semangat untuk belajar. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.